Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membandingkan 4 saham yang rutin bagi dividen, di mana kenaikan harga sahamnya mengikuti harga komoditas yang sedang bullish. Jadi kita akan melakukan analisa baik secara fundamental, teknikal, dan perbandingan dividennya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Nah, jadi harga CPO sudah naik 4 minggu berturut-turut guys ya. Sehingga kita melihat bahwa harga CPO itu naik dari 3.678 Malaysian Ringgit per ton menjadi 4.400 Malaysian Ringgit per tonnya. Jadi per hari ini pun masih ada kenaikan 1,24%-an sehingga menyebabkan saham-saham sektor CPO juga masih mengalami kenaikan. Sehingga ini menjadi sentimen yang sangat positif. Saham pertama yang akan kita analisa adalah saham LSIP. PP London Sumatera Indonesia Tbk ya hari ini juga masih mengalami kenaikan 4,65% di level Rp1.125 per saham. Dan di 3 bulan terakhir saham LSIP ini sudah naik 36,36% sehingga teman-teman pastinya sudah floating profit ya guys ya di saham LSIP ini. Nah, jadi secara fundamental saham LSIP ini adalah saham yang sangat bagus. Saya menggunakan Stockbit Sekuritas di sini untuk bisa menganalisa dan juga berinvestasi secara mudah guys ya, karena memang Stockbit ini menjadi salah satu sekuritas terbaik ya untuk kita berinvestasi. Nah, jadi pada kuartal 1 2024 lalu guys ya, di mana laba bersihnya mengalami kenaikan yang sangat fantastis. Naik dari 112 miliar menjadi 269 miliar. Sedangkan pada kuartal 2 2024 juga lagi-lagi mengalami kenaikan dari 55 miliar menjadi 329 miliar. Sehingga kinerja LSIP pada semester 1 2024 ya guys, ini sangat-sangat bagus. Sehingga untuk full year 2024 diestimasikan akan mencapai 1,1 triliun rupiah dibandingkan dengan laba bersih di tahun sebelumnya yang hanya 762 miliar saja. Jadi tak heran guys ya, kenaikan harga saham LSIP juga didukung atau didorong ya oleh faktor fundamental. Secara valuasi, PE ratio di angka 6,4 kali dengan PBV 0,6 kali memperlihatkan bahwa valuasi dari LSIP ini masih cukup murah dan sangat menarik. Sedangkan kita lihat guys ya, profitabilitasnya juga cukup tinggi di mana NPM atau net profit margin 35%. Dan saham LSIP juga rutin bagi dividen ya dengan yield 3,47%-an. Sedangkan return on asset 9% dan return on equity 10,22%. Ini memperlihatkan ya bahwa fundamental LSIP adalah fundamental yang sangat bagus dan juga kita akan analisa secara teknikal di mana beberapa kali ya LSIP ini sempat mengalami sideways di area higher low-nya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin ya guys ya telat untuk membeli saham LSIP sebenarnya masih ada peluang guys. Tapi teman-teman harus melakukan strategi yang berbeda ya dibandingkan dengan investor lain yang sudah beli di harga yang jauh lebih murah. Nah, sebelum pembagian dividen, LSIP ini sempat turun ya sampai di level bottomnya di 750-an, lalu mulai naik kembali dan retest guys di MA50. Lalu ada XD dividen, di sini sempat ada open gap down dan dia kembali sideways. Namun beberapa kali ya di tanggal 25 Juni dan 26 Juli maksud saya, ini mulai naik lagi sehingga berhasil breakout guys di MA150-nya. Jadi LSIP perlahan-lahan mulai bisa uptrend kembali. Hingga hari ini dengan kenaikan 4,65% ternyata masih ada akumulasi yang cukup besar ya, terutama dari AMG 22 miliar dan LG 5,5 miliaran. Sehingga kita melihat ya secara teknikal LSIP ini juga masih di posisi yang strong uptrend. Jadi teman-teman yang masih pegang LSIP silahkan lanjut di hold ya untuk investasi jangka panjang. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin belum mempunyai saham LSIP ini harus berhati-hati guys ya, karena jangan sampai kita nyangkut di harga pucuk. Belilah saham bagus di harga murah ya ketika harga sahamnya belum naik signifikan, tapi ketika teman-teman sudah melihat ya bahwa saham LSIP ini sudah naik, maka teman-teman juga bisa cuan dengan menggunakan strategi trend following, tapi tetap ada resikonya. Saham kedua yang akan kita bandingkan adalah saham TAPG, yaitu PT Triputra Agro Persada Tbk. Hari ini mengalami kenaikan 1,69% di level Rp905 per saham, dan di 3 bulan terakhir kita melihat kenaikan saham TAPG adalah 57%-an. Jadi teman-teman yang sudah pegang TAPG guys ya, sejak di 3 bulan terakhir ini pastinya sudah setengah beggar. Secara fundamental TAPG juga sangat bagus, di mana kinerja pada semester 1 2024 juga mengalami kenaikan.
Pada kuartal 1 naik dari 295 miliar menjadi 371 miliar, sedangkan pada kuartal 2 naik sangat signifikan dari 175 miliar menjadi 596 miliar. Ini membuktikan ya bahwa kinerja dari saham TAPG ini masih sangat baik dan merupakan perusahaan yang terus bertumbuh. Di mana untuk full year 2024 diproyeksikan akan mencapai 1,9 triliunan, naik dari 1,6 triliun guys ya pada tahun 2023 lalu. Secara valuasi PE ratio di angka 9,3 kali dan PBV 1,79 kali memperlihatkan valuasi yang sudah lumayan naik guys ya dari valuasi sebelumnya sebelum harga saham TAPG ini sebelum naik ya. Lalu kita melihat secara profitabilitas di mana NPM atau net profit margin 27,51% ini cukup tinggi dengan dividen ya, dividen yield terakhir itu 10%-an karena dividen payout ratio-nya cukup tinggi guys ya untuk saham TAPG di tahun 2024 ini. Sedangkan return on asset 15% dan return on equity 20%-an. Ini memperlihatkan secara fundamental saham TAPG merupakan salah satu saham perusahaan yang sangat baik. Secara teknikal, kita melihat saham TAPG juga sudah cukup uptrend guys ya. Sedangkan hari ini dengan kenaikan 1,69%, ternyata akumulasinya dari PD dan juga AK. Jadi untuk saham TAPG kita lihat guys ya, sejak dia bagi dividen dan ada open gap down, di sini sempat sideways di sekitar MA 150 tapi berhasil guys ya untuk breakout di resisten tersebut sehingga moving average yang tadinya menjadi resisten ini berubah menjadi support ya. Jadi untuk saham TAPG sendiri kita melihat bahwa kenaikan harga sahamnya ini didukung guys ya oleh stimulus yang diberikan oleh pemerintah di mana pemerintah membebaskan pajak ya untuk ekspor CPO seperti itu. Jadi untuk saham TAPG jika sudah break di resisten Rp920 per saham, maka dia akan all time high dan the sky is only limit seperti itu. Jadi untuk saham TAPG teman-teman yang sudah ambil di harga bawah silahkan lanjut di hold ya, karena untuk saham TAPG ini kita lihat masih punya peluang untuk bisa lanjut naik lagi. Saham ketiga yang akan kita analisa adalah saham DSNG, Dharma Satya Nusantara Tbk. Hari ini juga naik 1%-an di level Rp975 per saham. Sedangkan di 3 bulan terakhir, untuk saham DSNG juga sudah naik 53,5% guys ya, mirip-mirip dengan kenaikan saham TAPG tadi. Secara kinerja juga sangat bagus di mana kuartal 1 dan kuartal 2 2024 juga rata-rata mengalami kenaikan secara year on year. Di kuartal 1 naik dari 214 miliar menjadi 226 miliar, sedangkan di kuartal 2 juga naik ya dari 148 miliar menjadi 278 miliar. Sehingga untuk estimasi full year di tahun 2024 ini labanya akan mencapai 1 triliunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 840 miliar, yang berarti kinerja dari saham DSNG ini terus meningkat. Secara valuasi PE ratio di angka 10 kali dengan PBV 1,15 kali memperlihatkan bahwa valuasi DSNG karena sudah uptrend, valuasinya juga sudah lebih mahal. Sedangkan dari net profit marginnya di angka 11,22% tidak terlalu buruk juga ya guys ya, masih cukup baik dengan dividen yield 2,26% dan terakhir bagi dividen di 14 Juni 2024. Jadi saham DSNG juga merupakan saham yang rutin bagi dividen. Return on asset 5% dan return on equity 10,88%. Jadi fundamental dari DSNG juga masih sangat baik. Secara teknikal, kita melihat DSNG juga masih cukup uptrend, di mana hari ini naik 1%-an di harga Rp970 per saham. Kita melihat untuk DSNG, jika berhasil jebol guys ya di atas level saat ini, maka DSNG juga akan mengalami all time high, sehingga the sky is the only limit ya, atau tidak ada batasannya ketika sudah all time high nanti dan akan mencetak rekor baru. Jadi untuk DSNG hari ini masih ada normal akumulasi guys ya dari KZ, CP dan juga BK. Nah, di sini ternyata mayoritas investor asing masih akumulasi di saham DSNG. Sehingga teman-teman yang sudah ambil DSNG ini sejak pembagian dividen masih sangat layak ya untuk kita hold sehingga kita bisa berinvestasi jangka panjang ya di saham sektor CPO yang mana harga komoditasnya juga masih uptrend. Jadi, kenaikan dari saham-saham CPO ini masih ada peluang ya untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Selanjutnya kita akan bahas juga saham SIMP yaitu PT Salim Infomas Pratama Tbk. Hari ini mengalami kenaikan yang coba kita lihat dulu guys ya untuk hari ini naik 1,97% di level Rp414 per saham dan di 3 bulan terakhir
untuk kenaikan SIMP ini baru 12,5 persenan ya. Nah, jadi untuk SIMP nanti kita akan lihat secara teknikal apakah masih ada upside yang menarik ya untuk kenaikan saham SIMP. Jadi untuk SIMP sendiri memang kita lihat guys ya, sempat mengalami kerugian ya pada kuartal 2 2023 lalu, namun laba bersihnya ternyata mulai meningkat secara year on year pada kuartal 2 2024. Dari yang tadinya merugi 22 miliar menjadi keuntungan 222 miliar. Sedangkan pada kuartal 1 juga secara year on year mengalami kenaikan laba bersih dari 150 miliar menjadi 307 miliaran. Secara valuasi juga masih cukup murah guys ya, dengan PE ratio 6 kali dan PBV 0,3 kali. Lalu profitabilitasnya cukup rendah di angka 6,7% dengan dividen yield 2,42% dan terakhir bagi dividen di 8 Juli 2024. Jadi SIMP merupakan salah satu saham yang sering atau rutin membagikan dividen. Dari return on asset 3,17% dan return on equity 6,42% menunjukkan bahwa fundamental saham SIMP juga masih sangat baik ya, dengan kinerja laba bersih perusahaan yang juga terus mengalami peningkatan. Lalu secara teknikal hari ini mengalami kenaikan 1,97% tapi cukup netral guys ya. Ada akumulasi dari XC, EPD, RBK dan juga ZP terutama untuk hari ini. Jadi untuk saham SIMP sendiri kita melihat ya guys ya, masih cukup oke sebenarnya dan ada upside hingga di resistance terdekat di Rp436 per saham, sedangkan untuk level hari ini adalah di Rp414 per saham ya. Jadi untuk SIMP sendiri kita melihat masih ada upside yang tersisa dan ini juga masih cukup menarik ya di 440-an seperti itu. Begitupun juga dengan LSIP ya. Tadi kita lihat LSIP ini juga masih memiliki upside yang cukup tinggi hingga di Rp1.180 untuk resistance terdekat dan resistance selanjutnya itu ada di level Rp1.540 per saham. Jadi dua saham yang memang belum all time high adalah LSIP dan juga saham SIMP. Ya, di mana kedua saham ini masih memiliki area resistance, sedangkan TAPG dan juga DSNG ini perlahan-lahan mulai all time high kembali. Seperti itu guys ya. Nah, tapi jika teman-teman ingin membandingkan dari saham-saham yang mungkin ingin teman-teman beli gitu ya, beberapa sahamnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur yang ada di Stockbit Sekuritas ini. Tapi untuk teman-teman yang belum daftar, Stockbit Sekuritas bisa mendaftar dengan menggunakan link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, keunggulan dari fitur ini, teman-teman bisa membandingkan ya guys ya, saham-saham yang akan kalian investasikan itu lebih dari 3 saham ya, bisa 1, 2, bahkan bisa lebih dari 4 saham ya guys ya, bisa 5 saham, 6 saham sekaligus seperti itu. Nah, di sini kita khususkan ya untuk membandingkan antara LSIP, TAPG, DSNG dan juga SIMP. Apa yang ada di menu comparison ini atau di menu perbandingan ini adalah kita membandingkan guys ya berdasarkan Q-stat sahamnya masing-masing. Misalkan secara PE ratio ya, secara valuasi PE ratio dari keempat saham ini langsung bisa kita lihat di sini. Ada LSIP dengan PER 6 kali, lalu TAPG PER-nya 9 kali, DSNG PER 10 kali, dan SIMP PER 6 kali. Jadi secara PE ratio ternyata PER yang masih cukup menarik adalah SIMP. Sedangkan berdasarkan PBV-nya, PBV yang masih cukup murah adalah SIMP dengan PBV 0,63 kali, sedangkan PBV selanjutnya yang masih murah adalah LSIP ya 0,6 kali. Nah, selain dari valuasi, teman-teman juga bisa membandingkan dari sisi profitabilitas. Ya guys ya, net profit margin, gross profit margin, di sini juga akan ada data yang sangat lengkap. Lalu dari manajemen effectiveness, dari return on asset dan return on equity juga akan ada datanya guys. Sedangkan selanjutnya itu teman-teman bisa membandingkan juga dari sisi dividen. Nah, siapa nih yang suka melakukan investasi ya dengan metode dividen investing? Tentunya fitur dari Stockbit ini sangat menarik guys ya, karena kita bisa membandingkan antara saham-saham yang rutin bagi dividen dari sisi dividen yield-nya. Apakah dividen yield dari keempat saham ini ada yang lebih besar atau ada yang lebih menarik daripada saham lain di sektor yang sama? Ini akan langsung muncul guys ya, di mana dividen yield TAPG menjadi dividen yield yang terbesar. Lalu berdasarkan kenaikan harga saham juga teman-teman akan dapat datanya di sini ya, melalui price performance. Di sini menunjukkan data dari kenaikan harga saham di 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, langsung bisa teman-teman bandingkan seperti itu. Jadi ini akan sangat mempermudah guys ya untuk kita bisa membandingkan saham-saham di sektor yang sama. Misalkan nanti kita akan membandingkan juga saham-saham di sektor batubara, saham di sektor perbankan dan lainnya seperti itu.
Oke guys, jadi untuk keempat saham ini menurut teman-teman mana nih yang lebih menarik? Kalau menurut saya pribadi, saya lebih memilih untuk hold LSIP dan juga SIMP. Sedangkan teman-teman yang sudah hold TAPG dan juga DSNG juga bisa lanjut di hold guys ya, karena secara tren ini masih sangat bagus, di mana harga komoditas palm oil ya atau CPO juga masih mengalami kenaikan yang signifikan seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.